Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosalika Febriani pada pembelajaran prakarya. Kali ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Ada 3 poin yang akan kita bahas nantinya, mengenal istilah teknologi, kemudian teknologi konstruksi, dan membuat produk konstruksi miniatur rumah. Kita semua tahu bahwa manusia saat ini sangat bergantung dengan teknologi, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, yang ahli maupun yang awam juga membutuhkan teknologi dalam kehidupannya. Teknologi itu merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Contohnya, petani yang menggunakan mesin traktor untuk memudahkan pekerjaannya. Jelas lebih mudah dibanding menggunakan bantuan kerbau. Nah, jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi yang pertama ada teknologi peralatan rumah tangga. Tentunya digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan rumah tangga. Di sini ada kompor gas, ada vacuum cleaner, ada kipas angin. Selain ini misalnya ada juga mesin cuci, ada setrika ya, dan banyak contoh lain yang membantu memudahkan pekerjaan rumah tangga. Kemudian teknologi produksi. Teknologi produksi itu artinya teknologi yang digunakan untuk membantu atau menghasilkan suatu barang. Misal mesin pemotong kayu, mesin jahit, dan mesin penggiling padi. Selanjutnya teknologi transportasi, yaitu teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Ada pesawat terbang, kapal api, ini kapal api ya. Kemudian ada kereta api. Kemudian teknologi komunikasi ini digunakan untuk saling bertukar informasi ataupun pesan. Misalnya radio, handphone, dan juga televisi. Kemudian teknologi konstruksi, yaitu teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Contohnya adalah jalan raya, rumah, jembatan, dan juga rel kereta api. Ya, kemudian kita masuk materi selanjutnya, teknologi konstruksi. Jadi, manusia pada zaman dahulu itu masih menggunakan gua sebagai tempat tinggal dengan peralatan yang sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti batu misalnya, tanah, dan juga kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal, seperti perumahan dan juga villa. Kemudian yang selanjutnya, proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan proyek yang banyak dilakukan. Contohnya gedung perkantoran, gedung sekolah, dan juga pertokoan. Kemudian proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, biasanya pemiliknya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Contohnya adalah jalan raya dan juga bendungan. Kemudian proyek konstruksi industri. Konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Contohnya adalah perusahaan farmasi, kemudian perusahaan minyak, dan juga industri kimia. Nah, yang ketiga, membuat produk konstruksi miniatur rumah. Sebelumnya, kita harus mengetahui bagian penting dari rumah. Bagian rumah ada 3 bagian pokok. Ada bagian dasar atau bagian bawah, yang mana bagian bawah dari setiap rumah biasanya adalah lantai. Lantai di sini terbuat dari berbagai macam jenis bahan. Ada kayu, keramik, maupun tanah.
Bagian yang kedua adalah bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di tengah, mencakup dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Kemudian bagian yang terakhir ada bagian atas atau penutup rumah. Bagian atas mencakup atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Untuk bisa membuat produk konstruksi miniatur rumah, kita harus mengetahui teknik pembuatannya, terutama teknik persambungan. Teknik persambungan di sini ada dua, ada sambungan tetap, yang mana sambungan tetap ini bersifat tetap, artinya tidak dapat dilepas selamanya. Contohnya adalah paku kiling dan sambungan las. Kemudian ada sambungan tidak tetap, sambungan yang bersifat sementara dan masih dapat dibongkar-bongkar selama dia masih dalam keadaan normal. Contohnya sambungan baut atau mur dan juga sambungan pasak. Nah, siswa-siswi sekalian, untuk membuat konstruksi miniatur rumah, kalian harus melakukan rancangan terlebih dahulu. Setelah rancangan, kemudian menyiapkan alat dan bahan, lanjut proses produksi, dan jangan lupa terakhir adalah finishing. Nah, keempat tahapan itu jangan sampai lupa. Sebelumnya, untuk membuat konstruksi miniatur rumah, yang paling penting adalah bagian perancangan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk terus subscribe setiap video yang Ibu buat. Dan saat menonton video ini, jangan sampai lupa untuk dicatat di buku tulis kalian. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.